1432 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Kali ini aku akan menampilkan video media pengajaran untuk memenuhi mata kuliah strategi pembelajaran. Selamat menonton. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Gimana hari ini, sarapan nggak? Belum Ibu. Belum. Kenapa? Kesiangan ya? Iya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian. Ibu akan panggil satu-satu ya namanya. Resti Alvira. Hadir Bu. Oke. Ecin Febriana. Hadir Bu. Sabella Nurrahma. Hadir Bu. Okta. Siapa ini? Okta Firandasari. Gak masuk Bu. Kenapa Okta nggak masuk? Kata Ecin sakit. Tadi nitip surat di Ecin. Oh, suratnya ada ya? Ada Bu. Oke. Terakhir itu ada Repi Sundari. Hadir. Oke, cuman Okta Firanda aja ya nggak hadir ya? Iya Bu. Baiklah, selanjutnya tahu nggak kalian kita hari ini belajar mata pelajaran apa? IPA Bu, IPA. Iya, kita hari ini belajar mata pelajaran IPA mengenai materi tentang sifat-sifat bunyi. Tahu nggak bunyi itu berasal dari mana? Dari suara Bu. Betul, yang lain? Dari getaran. Iya, jadi bunyi itu berasal dari getaran. Nah, getaran juga dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut dengan gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar menghasilkan bunyi. Disebut dengan apa? Nggak tahu Bu. Disebut dengan sumber bunyi. Iya. Contohnya itu Ibu sebutkan seperti lonceng, alat musik, telepon, bel, dan lain-lainnya. Iya Bu. Nah, sifat-sifat bunyi terdiri juga 3 poin. Yang pertama itu adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda Gas. iya, betul. Nah, yang kedua itu ada bunyi juga diserap oleh benda-benda dengan permukaan yang lunak. Dan yang ketiga itu ada bunyi dapat dipantulkan. Sekarang Ibu akan menjelaskan dulu. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Tetapi bunyi tidak dapat merambat dengan ruangan hampa ya. Ingat, dengan ruangan hampa atau enggak ruangan yang kosong. Nah, seperti benda padat itu seperti apa aja? Benda padat yang ada di kelas ya Bu. Ya, boleh. Papan tulis Bu. Papan tulis bisa mengeluarkan bunyi. Kalau papan tulis itu diapain? Di Pukul. pukul. Iya. Lain dari papan tulis apa aja? Meja Bu, meja. Oke, meja, Resti, benar sekali ya. Iya Bu. Nah, kalau gas itu dalam kata lain seperti apa? Kentut. Ya, gas kentut. Gas juga seperti udara. Yang contohnya seperti apa benda gas yang mengeluarkan bunyi? Benda gas yang mengeluarkan bunyi kentut. Kentut. Selain kentut? Nggak tahu Bu. Enggak tahu. Seperti angin. Nah, kalian kalau bunyi angin itu atau kipas angin atau kendaraan yang bermotor kayak swing gitu. Oh iya Bu. Nah, Kayak ini
ini ya apa kendaraan yang lewat ya Bu? Iya, betul. Kalau benda cair? Air. Iya, air. Seperti apa air mengeluarkan suara atau bunyi? Air yang mengalir. Air yang mengalir. Iya, seperti yang di pegunungan, di sungai, atau di lainnya. Nih, siapa ibu tanya? Siapa yang pernah berenang di dalam air tetapi ada suara dari luar air? Nggak bisa berenang Bu. Oh, nggak bisa berenang. Yang lain mungkin ada yang bisa berenang? Bu Ecin. Cin bisa. Bisa. Gimana nih, Cin? Ada nggak suara ya kalau kalian berendam dalam air itu suara dari luarnya? Ada seperti gelombang gelubuk gitu Iya, Bu. betul. Jadi seperti gelombang gelubuk-gelubuk kata Ecin tadi, dia bisa mengeluarkan suara melalui apa? Getaran. Iya. Ya. Yang kedua itu ada bunyi juga dapat diserap oleh benda-benda dengan permukaan yang lunak seperti wall atau benang wall, spon, kertas, kain, busa, karpet, karet, dan goni. Ayo, di sini Ibu tanya lagi, siapa sih yang suka nonton bioskop? Rere Bu, Rere pernah. Oke, Rere pernah. Nih, Ibu tanya sama si Rere. Rere, dari dalam ruangan itu kedengarannya sangat keras ya. Iya Bu. Tapi sebelum Rere masuk ke dalam ruangan bioskop itu, kedengaran tidak dari luar suaranya? Tidak Bu, sepi. Karena kenapa yo? Tadi Ibu kan nyebutin wall. Iya, Karpet. Iya, benar. Karena di dalam ruangan bioskop itu di dinding-dinding sisi kiri kanan atasnya sudah tertutupi dengan seperti busa, wall, dan kain seperti sejenisnya. Poin ketiga atau terakhir itu adalah bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan ada dua jenis seperti gaung atau kerdam. Yang kedua itu adalah gema. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga terpantul berulang-ulang. Seperti contoh kalian teriak di atas tebing. Kalian teriak di atas tebing itu akan menghasilkan suara yang berulang-ulang. Seperti itulah gaung. Nah, poin kedua dari gaung adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, bunyi gema itu seperti kalian juga teriak di dalam goa atau ruangan yang tertutup. Biasanya dia menghasilkan suara pantulan yang bersamaan dengan suara asli. Nah, jadi itulah adalah gema. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan suatu gambaran dari benda padat, benda cair, benda gas, dan apa yo? Dan nggak tahu Bu. Oke, jadi Ibu tunjukkan dulu ya. Nah, di sini Ibu adalah bunyi dapat bergetar melalui benda padat. Ibu nggak Seperti kelihatan. yang ini nih, Ibu tunjukin ya. Iya Bu. Nah, ini adalah merupakan benda. Itu main canting gitu ya Bu ya? Iya. Jadi ini adalah sifat-sifat bunyi yang bergetar melalui benda padat seperti benda ini. Iya Bu. Jadi di sini ada teman-teman nih lagi melakukan eksperimen dari kaleng. Kalian juga bisa ya melakukan ini di rumah atau ajak teman sekelasnya. Nah, yang kedua itu ada benda cair. Nah, di sini ada teman-teman juga nih, Ibu tunjukin ya. Iya Bu, Nah. kelihatan. Di sini ada teman-teman lagi melakukan eksperimen juga sifat-sifat bunyi yang bersifat melalui benda cair. Iya, benar. Jadi ini adalah teman-teman yang lagi mendengarkan suara di dalam air yang kata Resti tadi. Iya. Dia bilang benda cair yang terdapat. Contoh dari benda cair apa katanya?
Kalau posisi kita lagi berenang di dalam air, maka akan kedengeran blebek blebek blebek. Blebek-blebek, iya, benda cair contohnya air. Yang ketiga itu ada benda sifat-sifat bunyi seperti apa ini? Lonceng, loh, ibu itu lonceng. Iya, lonceng. Lonceng ini termasuk dalam cair, padat atau gas? Padat. No, enggak. Ini cair, ini gas itu Iya, udara. benar. Jadi lonceng ini termasuk dari Gas. Dia gesekan dari benda lonceng ini menjadi mengeluarkan suara. Kan ada gesekan suara nih, gosekan angin yang terjadi. Jadi lonceng ini mengeluarkan suara. Yang ketiga, nih Ibu ada tunjukin tadi poin kedua, yaitu bunyi dapat oh bentar, kertas Ibu jatuh. Nah, yang kedua tadi apa? Bunyi juga dapat diserap oleh benda-benda dengan permukaan yang apa? Yang lunak. Yang lunak. Seperti apa? Roti. Kok makanan terus? Lapar, Bu. Lapar ya, bentar ya, tunggu mata pelajaran ini kita akhiri. Nah, jadi yang poin kedua, benda dapat diserap apa tadi? Bunyi dapat diserap melalui benda lunak, itu adalah yang Ibu sebutin tadi. Wall, spons, iya, Bu. kertas, kain, busa, karpet, karet, dan Lain-lain. lain-lain. Ini ada contoh nih, bapak-bapak sedang melakukan menempelkan Wall. iya, dalam supaya kedap suara atau nggak terdengar dari luar. Nah, yang ketiga itu adalah, nah ini, Di atas yang gunung. ketiga adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah suara yang mengeluarkan suara setelah suara Asli. Iya. Nah, ini contohnya yang Ibu sebutkan tadi, seperti teman-teman lagi melakukan eksperimen di atas Gunung. Iya, Tebing. betul. Iya, betul. Dan poin ketiga, poin terakhir nih, Ibu mau pulang tidak? Lapar, Bu. Tunggu ya. Jadi yang ketiga, yang terakhir itu adalah gema. Suara yang pantulan suaranya terdengar setelah Suara yang aslinya. terdengar hampir sama Seperti dengan suara aslinya. aslinya. Iya. Paham tidak dengan materi hari ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Coba kalau paham, Ibu tanya-tanyakan satu orang saja yang mau keluar. Ayo, siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Resti lagi. Apa nih materi yang didapatkan hari ini? Ini, Bu, kalau seandainya kita lagi di dalam air menyelam, terus itu kita akan kedengaran suara gelebek-gelebek, Bu. Iya. Terus itu ini apa, kalau ruangan itu kosong maka bunyi itu tidak dapat merambat. Iya, betul. Iya, jadi Ibu lengkapi lagi. Materi hari ini tentang sifat-sifat bunyi itu adalah bunyi berasal dari getaran. Getaran dari suatu benda mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Benda yang bergetar dapat menghasilkan bunyi, disebut dengan sumber-sumber bunyi. 3 poin dari sifat-sifat bunyi adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Poin kedua adalah bunyi juga dapat diserap oleh benda-benda dengan permukaan yang lunak. Bunyi juga dapat dipantulkan melalui gaung atau kerdam atau gema. Baiklah, itu saja materi kita hari ini. Itu Ibu akhiri ya. Sebelum pulang, untuk ketua kelas pimpin doa. Berdoa, mulai. Amin. Amin. Hati-hati ya pulangnya. Iya, Bu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu.